Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Kurnia Yuli Astuti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus soal pengantar akuntansi yang sudah diberikan. Soal yang pertama yaitu Tuan Abdullah pada bulan Januari 2024 membuka bengkel servis dengan nama Cahaya di Bogor. Melakukan transaksi-transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut, yaitu yang pertama pada tanggal 2 Januari 2024, Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadinya sebesar Rp2.500.000 dan peralatan senilai Rp500.000 untuk perusahaannya. Lalu pada tanggal 4 Januari 2024, dibeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp150.000 dan pada tanggal 5 Januari 2024 diterima pendapatan jasa servis sebesar Rp200.000. Pada tanggal 9 Januari 2024 dibeli peralatan dari toko mandiri sebesar Rp150.000 dan uang akan dibayar secara tunai Rp80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Lalu pada tanggal 12 Januari 2024 diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp800.000 secara tunai. Lalu pada tanggal 16 Januari 2024 diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Lalu pada tanggal 18 Januari 2024 diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan di tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp150.000. Pada tanggal 20 Januari 2024 dibayar biaya iklan sebesar Rp120.000 dan biaya listrik sebesar Rp250.000. Lalu pada tanggal 23 Januari 2024 dibayar gaji karyawan sebesar Rp300.000. Pada tanggal 24 Januari 2024 diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000 dan pada tanggal 26 Januari 2024 dibayarkan biaya telepon sebesar Rp100.000. Dan pada tanggal 27 Januari 2024 dibeli perlengkapan dari toko megah sebesar Rp50.000. Dan transaksi terakhirnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2024 Tuan Abdullah menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp3 juta. Berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah tercatat tersebut, disusunlah ke dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tanggal 2 Januari 2024, terdapat dua transaksi, yaitu yang pertama investasi uang pribadi sebesar Rp2.500.000 yang masuk ke dalam aset berupa kas, dan investasi peralatan yang masuk ke dalam aset peralatan sebesar Rp500.000, sehingga ekuitas modal bertambah Rp2.500.000 dan Rp500.000. Lalu pada tanggal 4 Januari 2024, terdapat pembelian peralatan tunai sebesar Rp150.000, sehingga aset kas berkurang sebesar Rp150.000 dan aset perlengkapan sebesar Rp150.000. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2024, terdapat dua transaksi, yaitu yang pertama pendapatan jasa tunai sebesar Rp200.000, sehingga menambah aset kas sebesar Rp200.000, dan ekuitas modal bertambah Rp200.000. Transaksi yang kedua yaitu pembelian perlengkapan sebesar Rp150.000, namun dibayar secara tunai sebesar Rp80.000 dan sisanya masih hutang. Sehingga mengurangi aset kas sebesar Rp80.000 dan penambahan aset perlengkapan sebesar Rp150.000 dan aset perlengkapan sebesar Rp70.000. Lalu pada tanggal 12 Januari 2024 terdapat pendapatan jasa tunai sebesar Rp800.000 sehingga menambah aset kas dan ekuitas modal sebesar Rp800.000. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 terdapat jasa dari pelanggan yang diterima kemudian sehingga menjadi piutang yaitu Rp500.000. Sehingga ekuitas modal dan aset piutang bertambah Rp500.000. Lalu pada tanggal 18 Januari 2024 pelanggan membayar piutang sebesar Rp150.000 sehingga aset kas bertambah Rp150.000 dan aset piutang berkurang Rp150.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024 terdapat pembayaran biaya iklan sebesar Rp120.000 dan biaya listrik sebesar Rp250.000. Hal ini mengurangi aset pada kas yaitu sebesar Rp370.000 dan ekuitas modal juga berkurang sebesar Rp370.000. Pada tanggal 23 Januari 2024 terdapat pembayaran gaji karyawan sebesar Rp300.000 sehingga mengurangi aset kas sebesar Rp300.000 dan ekuitas modal berkurang dengan jumlah yang sama. Lalu pada tanggal 24 Januari 2024 terdapat
transaksi keperluan pribadi sebesar Rp50.000, sehingga aset kas berkurang Rp50.000, dan ekuitas modal juga berkurang dengan jumlah yang sama. Lalu pada tanggal 26 Januari 2024, terdapat pembayaran telepon sebesar Rp100.000, sehingga aset kas berkurang Rp100.000 dan ekuitas modal juga berkurang sebesar Rp100.000. Lalu pada tanggal 27 Januari 2024, terdapat pembelian perlengkapan secara kredit sebesar Rp50.000, sehingga aset perlengkapan bertambah menjadi Rp50.000 dan liabilitas utang bertambah menjadi Rp50.000. Selanjutnya di transaksi terakhir yaitu pada tanggal 28 Januari 2024, terdapat transaksi peminjaman dari Bank BRI yaitu sebesar Rp3 juta yang menambah aset kas. Dan liabilitas utang bank juga bertambah menjadi Rp3 juta. Selanjutnya soal kedua yaitu pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Transaksi-transaksinya yang terjadi selama bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember 2024, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar Rp6 juta ke perusahaannya. Lalu pada tanggal 4 Desember 2024, ia menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar Rp750.000. Pada tanggal 7 Desember 2024, Nyonya Devi membeli peralatan secara kredit di usaha dagang Jati Jaya sebesar Rp600.000. Dan pada tanggal 11 Desember 2024, Nyonya Devi membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp250.000. Dan pada tanggal 18 Desember 2024, dibayarkan biaya listrik sebesar Rp250.000. Pada tanggal 21 Desember 2024, dibayarkan biaya-biaya lain sebesar Rp150.000. Lalu pada tanggal 24 Desember 2024, Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp100.000. Dan pada tanggal 25 Desember 2024, diterima dari pelanggan atas jasanya secara tunai sebesar Rp400.000 dan yang belum dibayar sebesar Rp200.000. Lalu pada tanggal 28 Desember 2024, diterima tagihan dari pelanggan sebesar Rp100.000 dan pada tanggal 31 Desember 2024, dibayarkan gaji karyawan selama sebulan sebesar Rp300.000. Berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah tercatat dari perusahaan Nyonya Devi, didapatkan jurnal umum sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2024, di akun debit berupa kas, yaitu terdapat debit sebesar Rp6 juta dan akun kredit modal terdapat kredit sebesar Rp6 juta. Lalu pada tanggal 4 Desember 2024, pada akun debit kas terdapat debit sebesar Rp750.000 dan akun kredit pendapatan jasa terdapat kredit sebesar Rp750.000. Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2024, pada akun debit peralatan terdapat debit sebesar Rp600.000 dan akun kredit utang usaha terdapat kredit sebesar Rp600.000. Lalu pada tanggal 11 Desember 2024, pada akun debit peralatan terdapat Rp250.000 dan akun kredit kas terdapat kredit sebesar Rp250.000. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 2024, pada akun debit beban listrik terdapat debit sebesar Rp250.000 dan akun kredit kas terdapat kredit sebesar Rp250.000. Pada tanggal 21 Desember 2024, pada akun debit beban lain-lain terdapat debit sebesar Rp150.000 dan akun kredit kas terdapat kredit sebesar Rp150.000. Selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2024, pada akun debit Prev, terdapat debit sebesar Rp100.000 dan akun kredit kas terdapat kredit sebesar Rp100.000. Pada tanggal 25 Desember 2024, akun debit kas terdapat debit sebesar Rp400.000 dan akun kredit pendapatan jasa sebesar Rp400.000. Pada tanggal 25 Desember 2024 juga terdapat piutang usaha yaitu sebesar Rp200.000 yang masuk ke dalam akun debit piutang usaha. Dan akun kredit pendapatan jasa yaitu terdapat kredit sebesar Rp200.000. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2024 terdapat akun debit kas terdapat kredit debit yaitu sebesar Rp100.000 dan akun kredit piutang usaha yaitu sebesar Rp100.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2024, terdapat akun debit beban gaji yaitu sebesar Rp300.000 dan akun kredit kas terdapat sebesar Rp300.000.
Setelah tersusun jurnal umum, yang selanjutnya adalah buku besar. Pada buku besar yang pertama yaitu terdapat akun kas. Pada akun kas yaitu terdapat transaksi sebagai berikut, yaitu yang pertama pada tanggal 1 Desember 2024 terdapat modal sebesar 6 juta rupiah yang masuk ke dalam debit, sehingga saldo menjadi bertambah 6 juta rupiah. Lalu pada tanggal 4 Desember 2024 terdapat pendapatan jasa yang masuk ke dalam debit sebesar Rp750.000, sehingga saldo menjadi Rp6.750.000. Dan pada tanggal 11 Desember 2024 terdapat transaksi perlengkapan sebesar Rp250.000 yang masuk ke dalam kredit, sehingga saldo berkurang menjadi Rp6.500.000. Lalu pada tanggal 18 Desember 2024 terdapat beban listrik sebesar Rp250.000 yang masuk ke dalam kredit, sehingga saldo menjadi Rp6.250.000. Lalu pada tanggal 21 Desember 2024 terdapat transaksi beban lain-lain yaitu sebesar Rp150.000 yang masuk ke dalam kredit, sehingga saldo menjadi Rp6.100.000. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2024 terdapat transaksi PRIF yaitu sebesar Rp100.000 yang masuk ke dalam akun kredit, sehingga saldo menjadi Rp6 juta. Lalu pada tanggal 25 Desember 2024 terdapat pendapatan jasa yaitu sebesar Rp400.000 yang masuk ke dalam debit, sehingga saldo bertambah menjadi Rp6.400.000. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2024 terdapat pelunasan piutang sebesar Rp100.000 yang masuk ke dalam debit, sehingga saldo menjadi Rp6.500.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat beban gaji sebesar Rp300.000 yang masuk ke dalam kredit, sehingga saldo menjadi Rp6.200.000. Saldo akhir kas yaitu sebesar Rp6.200.000. Yang berikutnya adalah akun peralatan. Terdapat pada tanggal 7 Desember 2024 terdapat pembelian peralatan sebesar Rp600.000, sehingga saldo peralatan sebesar Rp600.000. Selanjutnya akun perlengkapan. Pada tanggal 11 Desember 2024 terdapat pembelian perlengkapan sebesar Rp250.000, sehingga akun saldo akhir perlengkapan adalah Rp250.000. Selanjutnya adalah akun utang usaha. Terdapat pada tanggal 7 Desember 2024 pembelian peralatan secara kredit, sehingga kredit bertambah Rp600.000. Dan saldo akhir utang usaha yaitu terdapat kredit sebesar Rp600.000. Selanjutnya adalah akun piutang usaha. Pada tanggal 25 Desember 2024 didapatkan pendapatan jasa sebesar Rp200.000, sehingga saldo berupa debit terdapat sebesar Rp200.000. Dan pada tanggal 28 Desember 2024 terdapat pelunasan piutang sebesar Rp100.000, sehingga saldo akhir piutang usaha yaitu sebesar Rp100.000. Selanjutnya adalah akun pendapatan jasa. Pada tanggal 4 Desember 2024 terdapat pendapatan sebesar Rp750.000 secara kredit, dan pada tanggal 25 Desember 2024 terdapat pendapatan tunai sebesar Rp400.000 secara kredit, dan pada tanggal 25 Desember 2024 terdapat piutang jasa sebesar Rp200.000 secara kredit, sehingga saldo akhir pendapatan jasa yaitu Rp1.350.000. Selanjutnya adalah akun beban listrik. Terdapat pada tanggal 18 Desember 2024 terdapat pembayaran beban listrik sebesar Rp250.000, sehingga saldo akhir beban listrik adalah Rp250.000. Berikutnya adalah akun beban lain-lain. Terdapat transaksi pada tanggal 21 Desember 2024, yaitu pembayaran beban lain-lain sebesar Rp150.000, sehingga saldo akhir beban lain-lain adalah Rp150.000. Selanjutnya adalah akun beban gaji. Terdapat transaksi pada tanggal 31 Desember 2024 berupa beban gaji sebesar Rp300.000, sehingga saldo akhir beban gaji sebesar Rp300.000. Selanjutnya adalah akun PRIF. Akun PRIF terdapat transaksi pada tanggal 24 Desember 2024 yaitu untuk penarikan pribadi sebesar Rp100.000, sehingga saldo akhir PRIF sebesar Rp100.000. Dan yang selanjutnya yaitu akun modal. Terdapat transaksi pada tanggal 1 Desember 2024 yaitu investasi awal sebesar Rp6 juta, sehingga saldo akhir modal yaitu sebesar Rp6 juta. Setelah tersusunnya jurnal umum dan buku besar, yang selanjutnya yaitu neraca saldo per 31 Desember 2024. Yang pertama yaitu akun kas. Terdapat debit sebesar Rp6.200.000
Pada akun piutang usaha terdapat debit sebesar Rp100.000. Selanjutnya pada akun perlengkapan terdapat debit sebesar Rp250.000 dan pada akun peralatan terdapat debit sebesar Rp600.000. Selanjutnya akun utang usaha terdapat kredit sebesar Rp600.000. Akun modal terdapat kredit sebesar Rp6 juta dan pada akun pendapatan jasa terdapat kredit sebesar Rp1.350.000. Selanjutnya pada akun beban listrik terdapat debit sebesar Rp250.000. Akun beban lain terdapat debit sebesar Rp150.000. Akun beban gaji terdapat debit sebesar Rp300.000. Akun priv terdapat debit sebesar Rp100.000. Sehingga total debit sebesar Rp7.950.000 dan kredit sebesar Rp7.950.000. Sehingga neraca saldonya seimbang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.